Dan pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1. Kita akan simak bersama-sama pemirsa pernyataan pers yang disampaikan oleh keluarga dari diplomat Arya Daru Pangayunan terkait dengan kasus yang masih berjalan di pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kematian Arya Daru yang masih menyisakan misteri. Kenapa baru sekarang istri almarhum tampil bersama ibunda dan ayahanda? Karena kita ketahui bersama bahwa secara psikologi, seseorang yang mengalami kedukaan, tentu beliau sangat mempunyai traumatik yang mendalam, ditinggal oleh sang suami dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan juga dalam keadaan yang tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Padahal mereka sudah mempersiapkan diri begitu matang dalam keadaan riang gembira untuk mereka menuju ke satu tempat yang baru, yaitu di Finlandia, karena suaminya mendapat promosi jabatan sebagai sekretaris 2 KBRI Helsinki di Finlandia. Sekretaris 2 itu adalah jabatan menengah, promosi jabatan menengah yang sangat prestisius. Seorang diplomat dengan jabatan sekretaris 2 di KBRI. Sehingga segala persiapan sudah dilakukan. Bahkan surat keputusan penugasan dari Menteri Luar Negeri sudah diterbitkan. Biaya perjalanan sudah cair untuk keberangkatan. Visa sudah ada. Paspor sudah ada, baik untuk istri, anak-anak, bahkan orang tua dan mertua. Bahkan di dalam surat penugasan itu, almarhum diperkenankan untuk membawa serta orang tua dan mertua. Dan mereka intens saling berhubungan, berkomunikasi antara almarhum dengan istrinya, almarhum dengan ibu kandungnya, ayah kandungnya, dan juga mertuanya. Bahkan almarhum suatu ketika datang ke Jogja membawa paspor menunjukkan dengan riang gembira kepada orang tua dan mertua serta istri dan anak-anak bahwa mereka akan segera berangkat pada tanggal 31 Juli. Di mana tanggal 30 Juli semua keluarga diharapkan sudah dapat berangkat berkumpul di Jakarta. Dengan keadaan tersebut adalah merupakan satu tanda tanya besar bagi pihak keluarga, istri, anak-anak, orang tua, mertua, kakak adik. Mereka bertanya-tanya, apa benar almarhum meninggal sedemikian rupa tanpa melibatkan pihak lain, tanpa adanya tindak pidana? Ini tanda tanya teka-teki yang sampai saat ini belum terjawab dan belum dijawab oleh pihak penyelidik Polda Metro Jaya. Tentunya istri, orang tua sangat terguncang dengan pengumuman kematian almarhum sedemikian rupa dalam konvers oleh Polda Metro Jaya. Sehingga orang tua, istri, keluarga, mereka bingung mau berkata apa, kepada siapa. Mereka harus bertanya, mereka harus memohon perlindungan, mereka harus melakukan upaya hukum, dan sebagainya. Barulah pada tanggal 22 Agustus, tanggal 21 Agustus kami
dihubungi oleh pihak keluarga, saya bersama Pak Willy Brianto, dan kami menyanggupi untuk mendampingi istri dan keluarga. Barulah kami secara perlahan-lahan berusaha untuk supaya istri, anak-anak, orang tua, mertua, mereka dapat berkomunikasi, menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Itu pun mereka bertanya-tanya, kita juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan almarhum Arya Daru. Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rekan-rekan media, netizen, medsos, masyarakat yang mempunyai rasa empati dan simpati terhadap kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Maka ini boleh terungkap, boleh di blow up sedemikian rupa. Kalau tidak ada media, maka ini semua terkubur begitu saja. Akan menjadi dark case yang ujung-ujungnya akan hilang, menguap. Dengan kehadiran kami tim penasihat hukum, dan juga saat ini istri almarhum dan orang tua serta mertua almarhum, maka ini menjadi jawaban bagi kita semua bahwa kasus ini tidak boleh menjadi dark case, tidak boleh menguap atau diuapkan atau dihilangkan atau dianggap sepele. Karena ini menyangkut seorang diplomat aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri, di mana kami tim penasihat hukum sudah bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, dan Menteri Luar Negeri sangat berharap kasus ini dibuka, diungkap seterang-terangnya dan ditindaklanjuti serta dilakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang agar peristiwa ini terungkap secara jelas demi ketenangan arwah almarhum Arya Daru Pangayunan, demi ketenangan dan moral dari staf serta karyawan Kementerian Luar Negeri, dan demi kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia dari keluarga, dari istri, anak-anak yang ditinggalkan, orang tua yang ditinggalkan. Saya kira itu. Berikut ini saya akan memberikan kesempatan kepada istri almarhum, Mbak Pita, untuk menyampaikan isi hati dari Mbak Pita. Silakan, Mbak Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya, sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar. Nggak dipicing belum. Untuk bangsa yang tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Panik.
Kan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2. Kemudian Mas Daru ada di situ. Kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuma lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai dihampiri naik motor, sampai dihampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Kehidupan yang mungkin kedua, alhamdulillah kapan-kapan tidak pernah ada yang gimana gitu. Itu bisa adalah orang yang bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu memberi dan saya banyak belajar kesabaran dari dia. Jadinya pada saya untuk selesai dengan baik. Sebenarnya Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, dan bagi yang still masih harus pasti
saya, Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya, Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap hati. Allah itu menciptakan hati sensitif. Saya mewakili diri dan keluarga dan anak-anak. Itu tidak sepenuhnya hilang. Karena itu berarti kita mohon dari Ibu. Silakan. Enggak. Sebetulnya sudah bagi manusia dia itu senang main piano. Saya pernah melihat mereka berempat ada masalah yang sedih. Memang Daru nggak banyak bicara ya Mas, tapi saya tahu Daru tidak senang dan orang tuanya yang sedih dan istri anaknya kita kepada orang banyak, istri dan anak-anaknya, juga kepada kami semua, kepada kami semua kami. Jadi Daru itu selalu menjaga perasaan mereka semua yang sudah pernah kenal Daru. Makanya saya syok waktu tahu Daru seperti ini kejadiannya. Saya tidak tahu harus cara seperti apa. Saya harus membuat anak saya dulu yang kami saya bilang anaknya kamu sedih tidak perlu nanti baru nggak ikhlasnya di rangka sedang dan selalu mikir mereka dengan kalau ngomong sedikit tapi bikin kita semua ketawa. Daru itu senang mobil, dia selalu membersihkan mobil walaupun semua keluarga mau ke dia harus asik mobil Jepang. Jadi saya pada ini ada kejadian ini, saya bingung kok ini sebetulnya ada apa. Saya banget kalau Daru punya masalah dengan siapa.
Dia selalu cerita, misalnya Daru dari mana, tugas di mana. Saya jemput anak-anak yang diinginkan oleh orang tuanya. Aku tak kasih HP, terus ya enggak apa-apa, biar aja. Dia cerita yang seperti ini. Kata saya banyak sekali dapat cerita yang untuk kepulangan orang-orang yang tidak pulang ke Indonesia. Kemudian ada saksi dalam itu cerita kalau di sana ada semua dan tidak ada biaya sepeser pun panitia biayanya. Jadi harus selalu ini dari orang lain. Jadi saya lebih tahu Daru, apalagi istrinya, daripada Daru sendiri. Jadi tidak sampai sebelumnya kayak itu, karena kalau ditanya kita nggak tahu harus jawab seperti apa. Daru orangnya baik banget, tidak pernah membuat kami susah, tidak pernah. Dan pemirsa, inilah merupakan situasi konferensi pers dari keluarga Arya Daru Pangayunan didampingi oleh kuasa hukumnya Nikolai Aprilindo yang memberikan kesempatan juga kepada pihak istri dan juga mertua serta orang tua kandung Arya Daru untuk menyampaikan sejumlah hal termasuk tentang bagaimana sosok Arya Daru dan harapan mereka atas pengungkapan kasus Arya Daru. Dan sekedar informasi bahwa kasus ini sudah dimohonkan untuk ditarik ke Barreskrim Polri, di mana informasinya ini kami terima beberapa hari lalu. Kuasa hukum dari Arya Daru, keluarga Arya Daru Pangayunan sudah menyampaikan permohonan tersebut dan diaminkan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani. Dan pemirsa, untuk sementara demikianlah breaking news Berita 1. Program berita lainnya kami lanjutkan di Berita 1 sore. Halo, selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan